Kebanyakan orang menjadikan Tuhan sebagai tempat mengadu, tempat berkeluh kesah, tempat curhat, bahkan protes jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Karena itu, jika tidak berdoa, tidak curhat, tidak berkeluh kesah ketika bertafakur, tidak merasa puas, tidak bahagia. Parahnya, Tuhan dijadikan sebagai sesuatu kebanggaan yang eksklusif. Sehingganya, kalau ada yang meremehkan atau menghina Tuhannya, tidak terima dan langsung marah. Ada banyak orang mengaku bertuhan dengan keyakinannya masing-masing. Dan yang banyak mengaku bertuhan itu suka melakukan syirik, iri, dengki, dendam, fitnah, marah, benci, mengadu domba, merusak, membuli, mencemooh, menghujat, menghina, dan sejenisnya. Benarkah Tuhan itu seperti itu? Benarkah Tuhan itu menyukai sesuatu dan tidak menyukai sesuatu? Dia merasa senang dan bahagia ketika dibanggakan dan diagungkan, ketika dipuja dan dipuji, didoain, dibelain, dan dikeluh kesahi. Lalu kemudian Tuhan memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang yang membanggakannya, mengagungkannya, memujanya, dan memujinya, yang mendoakannya, yang membelainya, dan yang berkeluh kesah kepadanya. Benarkah Tuhan itu seperti itu? Menurut hasil praktek saya di TKP, Tuhan itu tidak mengalami beruntung ketika dipercaya, disembah, diyakini, didoain, dibelain, dan tidak mengalami kerugian ketika tidak dipercaya, tidak disembah, tidak diyakini, tidak didoain, dan tidak dibelain. Sebab karena Tuhan adalah sucinya Dat yang hidup abadi dan langgeng serta kuasa atas segala halnya, dan lagi tidak terkontaminasi oleh apapun. Tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfud. Al-Quran surat Al-An'am ayat 59. Renungkanlah sekali lagi, wahai jiwa-jiwa yang berpikir sadar. Apalah artinya sehelai daun yang telah tua, menguning, lalu jatuh ke bumi, jika dibandingkan dengan hati seorang manusia yang diciptakan secara sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya? Jika Rabbmu mengetahui, jika datmu mengetahui setiap dedaunan yang terjatuh, maka apakah sekiranya Dia tidak peduli akan dirimu? Dia tidak peduli akan pikiranmu. Dia tidak peduli akan hatimu. Dan Dia tidak peduli akan kelaminmu. Oh, tidak. Rabbmu, datmu tidak pernah menyesatkan dirimu, merugikan pikiranmu, menipu hatimu, menyiksa kelaminmu, apalagi menyesatkan kehidupanmu. Sama sekali tidak. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya Aku menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepadaku? Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 115.
Ibadah adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab. Ibadah dalam terminologi bahasa Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini memiliki arti sebagai bakti. Kalau beribadah berarti berbakti atau mengabdi. Memuja dan memuji Tuhan, sembahyang, salat, beramal, bersamadi, berpuasa, berzikir, berdoa, berkeluh kesah, belain Tuhan, dan memperjuangkan nama baik Tuhan agar tidak dilecehkan dan dihina. Apakah itu yang dimaksud beribadah? Yang artinya adalah berbakti atau mengabdi kepada Tuhan? Syirik, iri, dengki, dendam, fitnah, marah, benci, mengadu domba, merusak, membuli, mencemooh, menghujat, menghina, membedakan, menilai, merusak, membunuh, menghakimi, membohongi, menipu, merugikan, dan bersaing-saingan. Apakah itu yang dimaksud beribadah? Yang artinya adalah berbakti atau mengabdi kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan adalah sucinya zat yang hidup, abadi, dan langgeng, serta kuasa atas segala halnya, dan lagi tidak terkontaminasi oleh apapun. Yang artinya tidak mengalami tidak mengalami keberuntungan ketika dipercaya, disembah, diyakini, didoain, dibelain, dan tidak mengalami kerugian apapun ketika tidak dipercaya, tidak disembah, tidak diyakini, tidak didoain, dan tidak dibelain. Pikirkanlah sekali lagi, wahai jiwa-jiwa yang sadar. Para kadang dan para sedulur kinasihku sekalian, Iqra kitab bako kafa binapsika al yauma alaika hasbi. Bacalah kitab kekal yang berada di dalam diri kalian sendiri. Putraning sun sami, para satriya lan wanita mereneo sun jarwani. Mangertiyo jeneng sira wus ingsun sabda dadi kitab suci sejati adam makna wastanipun iku wujudira. Wulang reh sejati iku uninira, berbudi bawa laksana kadya lakunira. Pratandha jeneng sira putraning sun. Jikalau wujud kita bukan kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup, ucapan dan kata-kata kita bukan wulang res sejati bagi sesama makhluk hidup, tingkah laku kita bukan berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup, apapun yang dilakukan pasti masalah, apapun yang diperbuat pasti masalah. Apapun yang dipikir, dibatin, dilihat, didengar, dihirup, diucap, bahkan makan, minum, sampai buang angin pun itu loh masalah. Sebab karena Allahu batinul insan al insanu dohirullah. Allah itu batinnya manusia. Manusia adalah dohirnya atau kenyataannya Allah. Nah, kalau Allah itu batinnya manusia dan manusia adalah dohirnya atau kenyataannya Allah, masa iya syirik, iri, dengki, dendam, fitnah, marah, benci, mengadu domba, merusak, membuli, mencemooh, menghujat, menghina, membedakan, menilai,
membunuh, menghakimi, membohongi, menipu, merugikan, dan bersaing-saingan. Masa iya seperti itu? Mari kita pikir dengan logika tentang hal tersebut. Tapi logika yang sadar loh ya. Jangan logika mimpi atau logika berhayal. Dan tenan. Kita dicipta dan dilahirkan dengan sabda yang sempurna, yaitu putraning sun sami para satriya lan wanita mereneo sun jarwani mangertiya jeneng sira wus ingsun sabda dadi kitab suci sejati ada makna wastanipun iku wujudira wulang reh sejati iku uninira berbudi bawa laksana kadya lakunira. Jadi jika kita keluar dari sabda tersebut yang artinya wujud kita bukan wujud kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup, ucapan kita, kata-kata kita bukan wulang reh sejati bagi sesama makhluk hidup, tingkah laku kita bukan berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup, apapun yang dilakukan pasti masalah, apapun yang diperbuat pasti masalah, apapun yang dipikir, dibatin, dilihat, didengar, dihirup, diucap, bahkan makan, minum sampai buang angin itu loh pasti masalah. Itu loh ibadah, itu loh pengabdian, itu loh berbakti. Romo telah mijilake putra dengan kesempurnaan sabdanya yang mewah. Dan sebagai pengabdiannya atau baktinya, maka putra harus mijilake Romo dengan kemewahan sabdanya yang sempurna. Itulah hukum Tuhannya, itulah hukum hidupnya, itulah hukum alamnya yang tertulis di Lauh Mahfudnya. Wahyu Pancagaib adalah sabda hidup. Wahyu Pancalaku adalah sifat dan sikapnya hidup. Mengibadahkan Wahyu Pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya Wahyu Pancagaib, yaitu Wahyu Pancalaku, adalah hidup yang sedang bersabda. Menjaga pikiran, menjaga hati, menjaga kelamin alias laku murni menuju suci adalah sabda yang sedang hidup. Tadi adalah masa lalu yang sudah bukan milik kita lagi. Nanti adalah masa depan yang belum menjadi milik kita. Sekarang ini dan saat inilah milik kita, hak kita, berkat kita, kepunyaan kita. Dan kita tidak akan pernah bisa mengerti, memahami, mengetahui, apalagi merasakan berkat kepunyaan kita saat ini itu dengan nikmat, jikalau kita tidak laku sabda dan sabda laku. Maksudnya wujud kita tidak sebagai kitab suci ada makna. Kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Ucapan dan kata-kata kita tidak sebagai wulang reh sejati bagi sesama makhluk hidup. Tingkah laku kita tidak berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup. Dan jikalau kita sebagai putra Romo yang tersabda kitab suci sejati ada makna, namun tidak sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Tersabda wulang reh sejati, namun ucapan dan kata-kata kita tidak sebagai wulang reh sejati bagi sesama makhluk hidup. Tersabda berbudi bawa laksana, namun tingkah laku kita tidak berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup. Maka dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, pasti dan pasti Wahyu Pancalaku akan diambil dan dimusnahkan dari diri pribadinya, sehingganya menjadi lebih dari sekedar orang awam, yaitu mayat hidup. Bisa patrap sih, bisa semedi menggunakan Wahyu Pancagaib, tapi selain jenuh, capek, lelah, letih, lesu, dan berhayal yang tidak masuk akal dan logika, tidak akan pernah bisa mendapatkan pengampunan, ketenangan, kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan, keberhasilan, kesehatan, kesuksesan,
keselamatan, ketentraman, dan kesempurnaan hidup dan mati, hingga 7 turunan ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Kehidupannya seperti mayat hidup yang tidak bisa merasakan perasaannya. Naudzubillah min dalik. Lebih baik buta sejak lahir daripada buta setelah bisa melihat. Sebab karena itu segeralah bertobat dan beriman. Jaga pikiran, jaga hati, dan jaga kelamin. Agar supaya sabda yang sudah tersabdakan pada diri kita bisa disabdakan. Hari Jumat tanggal 19 bulan Juli tahun 2019 ini saya akan lintas ke Pulau Sumatera. Mulai dari Lampung, Palembang, Bengkulu, dan Pekanbaru. Untuk panjenengan para kadang kinasih yang berada di daerah area tersebut, khususnya yang dekat-dekat, persiapkan lahir batinmu untuk menyambut kedatangan saya bersama perkembangan dan kemajuan spiritual laku murni menuju suci yang sempurna. Sekarang saya sedang perjalanan menuju ke Jalan Intan 2, nomor M05, Kota Baru, Drio, Rejo, Gresik, Jawa Timur. Setelahnya langsung lanjut ke Sumatera. Salam setuhan, penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, 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 rahayu, rahayu, rahayu. Damai, 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 tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu, lir ing sambikala amanggih yuwana. Pinayungan mring ingkang maha suci, Basuki yuwana teguh rahayu, selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. And I love you full. Mwah.